Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulur, akhwati wa akhwati, segenap pemirsa YouTube yang menyaksikan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita di hari ini di mana kita masih berada dalam suasana bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang indah dan terindah dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membacakan dan akan bersama kita mengkaji dan mentadaburi hadis Rasulullah SAW, hadis yang ke-40 dan ke-41 dalam kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah atau 100 wasiat Nabi SAW. Kita mulai dari hadis yang ke-40. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalur rajul yakdib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hadis ini hadis yang menjelaskan tentang balasan berbuat asidq, berbuat jujur. Dari Abdullah ibnu Mas'ud ini bahwa Rasulullah bersabda, hendaklah kalian semua menjaga sifat asidq, sifat jujur. Karena sesungguhnya jujur itu membawa seorang kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada surga. Dan tidaklah seorang dia berjujur ya dalam berkata, beraktivitas, dan ia menjaga sifat ini sampai sehingga Allah akan menulisnya, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Di para malaikat mereka menulis si fulan ini seorang yang hidupnya jujur ya. Kemudian Rasul juga mewanti-wanti kita, memperingatkan kita, hati-hatilah dengan kedustaan, kebohongan. Karena kebohongan itu membawa kepada al-fujur, perbuatan dosa, al-fujur. Dan perbuatan al-fujur ini, perbuatan dosa ini membawa kepada neraka. Dan tidaklah seorang melakukan kecurangan, melakukan perbuatan dusta ya. Dan dia menjaga terus dia menjaga sifat ini, karakter ini, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Mari, hidup kita ini kan pilihan ya, pilihan jujur, pilihan dusta. Jujur membawa kita ke surga, dusta membawa kita ke neraka. Tentu kita seorang yang punya akal sehat, punya hati nurani ya, kita akan memilih jujur sesulit apapun. Apalagi di zaman sekarang yang orang mengatakan zaman edan, nggak keduman, nggak kebagian. Tetapi kita harus tetap waras, kita harus tetap sehat, tetap jujur. Meskipun jujur di zaman hari-hari ini, di zaman sekarang akan menghadapi konspirasi mereka, orang-orang yang tidak suka dengan kejujuran kita. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang jujur. Hadis yang ke-41, Rasulullah bersabda, ini ceritanya dari kisah keluarga An-Nu'man ibnu Bashir. Temanya adalah wujubul adli bainal aulad, wajibnya berbuat adil kepada anak-anak. Dari seorang tua, seorang ayah khususnya, dia harus adil kepada semua anaknya. Kalau dia mau memberi sesuatu, diberi yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Ini masalah pemberian, hibah ya. An Nu'man ibn Bashir, ketika seorang masih hidup ya. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala tasaddaqa alayya abi bi ba'di mali. Faqalat ummi Amrah bintu Rawahah la arda hatta tushhida Rasulullah. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liushhidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'alta hadza bi walatika kullihim? Qala la. Qala ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Faraja abi faradda
tilka sadaqah. Hadis ini diriwayatkan dalam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dan juga dalam Sahih Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting ya. Hadis yang ke-41 dalam kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah ini penting bagi mereka atau kita semua yang mendalami ilmu parenting, bagaimana cara seorang menciptakan kedamaian, menciptakan ketenangan, menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Maka Rasul memberikan tuntunan ini. Ini ceritanya dalam rumah tangga keluarga Nu'man ibnu Bashir. Beliau mengatakan, bercerita, ayahku pernah memberikan kepadaku sebagian hartanya, dan kemudian ibuku yang bernama Amrah binti Rawahah mengatakan kepada ayahku, aku tidak ridha ini sampai engkau mempersaksikan ini kepada Rasulullah. Dan kemudian ayah Nu'man ibnu Bashir itu datang kepada Rasulullah, dan Rasul mengatakan, Abu Nu'man, ya, ayahnya Nu'man, apakah engkau melakukan ini, memberikan ini seperti yang kau berikan kepada Nu'man ini, engkau berikan adil kepada semua anak-anakmu? Maka kemudian ayahku mengatakan tidak. Maka Rasul mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa adilu fi auladikum, dan berbuat adillah dalam urusan anak-anak kalian. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa ketika seorang ayah khususnya ketika memberikan kepada anak itu harus memberikan secara adil. Sebagaimana dalam kisah ini, Nu'man ibnu Bashir yang mendapatkan sebagian harta dari ayahnya, dan kemudian ibunya tidak ridho sampai kemudian ayah Nu'man datang kepada Rasulullah, dan Rasul memperingatkan, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah dalam urusan anak-anak kalian. Itu artinya apa? Artinya memang Islam ini agama yang sejak Islam muncul, ya, mengajarkan kepada kita tentang prinsip yang namanya keadilan. Maka dalam surat An-Nahl dikatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan 3 dan melarang yang 3. Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Allah telah memerintahkan kepada kalian, pertama, adil, yang kedua, ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Wa ita'idil qurba, memberikan dzil qurba kepada kerabat. Kalau kita memberikan kepada kerabat bukan berarti ini nepotisme, bukan, ya, tapi ini artinya ita'idil qurba, kita menyambung silaturahim, kekeluargaan, dan juga mendapatkan pahala, yaitu bersedekah. Wa anha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Allah melarang dari kekejian dan kemungkaran, wal baghi. Al baghi itu bisa diartikan melampaui batas atau kezaliman. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kepada kalian semuanya, dan tujuan Allah menasihati disebutkan dalam lanjutan ayat tadi, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian tadhakkaruna, mengambil pelajaran. Ayo ikhwah wal akhwat rahimakumullah, tentunya kita tidak ingin, ya, dalam keluarga kita ada permasalahan, ya. Kita tidak ingin dalam keluarga kita ada ketidakharmonisan. Tentunya semua itu harus dipandegani, diinisiasi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, ya, wabil khusus dalam hadis ini ketika memberikan hibah ketika dia masih hidup, ya, memberikan kepada anak-anaknya sebagaimana petunjuk Rasulullah harus secara adil. Jangan sampai sebuah keluarga yang dibangun dengan perjuangan, ya, dari mulai mencari pasangan, punya anak, kemudian merawat anak, kemudian hancur berkeping-keping, ya, gara-gara sebuah sikap tidak adil. Tidak boleh kita misalkan kita sebagai seorang ayah, ya, kita seorang ayah kemudian kita senang dengan satu anak, nggak suka dengan yang lain, punya anak 4 suka dengan 2, yang nggak suka dengan yang lain. Tidak boleh. Semua anak harus kita cintai. Kalau kita punya sesuatu yang akan kita berikan, ya tentunya kita berikan kepada mereka secara adil. Demikian, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa
dicintai Allah dan juga mencintai Allah, kita mencintai orang di sekitar kita dan kita juga dicintai orang di sekitar kita. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika ada kekhilafan, ada kekurangan, ada hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa yang sedang menyaksikan video YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.